Shalom rekan muda-mudi yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi saya membuat video atau tutorial ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara kita membuat buku kas umum atau BKU di dalam unsur PAM. Tetapi juga ini juga menjadi pengetahuan bagi unsur-unsur yang lain. Jadi secara dasar atau dasar konstitusi daripada gereja ini, buku kas umum ini ada pada petunjuk pelaksanaan teknis tentang manual administrasi barang dan manual administrasi keuangan bab 3 pasal 10 dan 11. Di sana menjelaskan tentang BKU atau buku kas umum dan buku-buku kas pembantu. Jadi secara umum semua kegiatan transaksi tentang keuangan itu dicatat di dalam buku kas umum. Ya, sesuai dengan mata anggaran penerimaan itu dicatat di dalam buku-buku kas khusus. Contohnya penerimaan derma itu kita buat buku kas khusus untuk pencatatan penerimaan maupun pengeluaran derma, tetapi juga diakonia maupun sumber-sumber penerimaan yang lain. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat buku kas umum ini adalah tentang pencatatan, atau kita mencatat setiap transaksi keuangan itu wajib untuk kita catat, baik penerimaan maupun pengeluaran, agar saat kita melakukan registrasi kas atau saat pelaksanaan pemeriksaan atau audit oleh BPPG, maka catatan-catatan itu menjadi bukti dan dapat dihitung untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran apakah seimbang atau balance atau ada selisih, baik selisih lebih maupun selisih kurang. Baik, kita lihat secara langsung penjelasan secara teknis di dalam membuat buku kas umum. Jadi BKU atau buku kas umum ini dasarnya ada pada petunjuk pelaksanaan manual administrasi barang dan manual administrasi keuangan yang merupakan turunan dari Tata Gereja GKI di Tanah Papua. Jadi petunjuk pelaksanaan MAK dan MAP bab 3 Penatausahaan Keuangan Gereja bagian pertama pasal 10 mengatakan setiap bendahara atau bendaharawan yang mengelola penerimaan dan pengeluaran uang dan barang harus mengerjakan buku. Yang pertama itu buku kas umum atau BKU, yaitu buku yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran. Jadi dasarnya juga jelas, dan buku-buku kas pembantu atau buku yang mencatat semua jenis penerimaan per mata anggaran. Jadi kalau derma berarti buku kasnya sendiri, diakonia berarti buku kasnya sendiri. Untuk lebih jelasnya kita langsung kepada penjelasan teknis. Baik, ini saya sudah buat satu format, yaitu format buku kas umum. Jadi format buku kas umum ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama menulis hari dan tanggal, yang kedua uraian pelaksanaan transaksi, yang ketiga adalah penerimaan, dan yang keempat adalah pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran ini kita mencatat jumlah uang yang kita keluarkan maupun yang kita terima. Nah, kita lihat contoh ini. Pada tanggal 10 Januari 2021 telah dilaksanakan ibadah, dan di dalam ibadah tersebut ada penerimaan derma ibadah dan penerimaan diakonia. Jadi untuk tidak menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan ibadah, kita harus punya 2 kotak, yaitu kotak penerimaan derma dan kotak diakonia. Nah, di sini ada contoh. Pada saat pelaksanaan ibadah ada derma sejumlah 300.000 dan diakonia berjumlah 50.000. Derma ini sudah wajib dan seharusnya kita setor kepada bendahara jemaat 100% tanpa dibagi-bagi. Namun ada kasus di beberapa jemaat dan unsur yang ibadahnya
ada uang derma, tapi dermanya dibagi dua, yang 50% untuk derma dan 50%-nya lagi untuk diakone. Itu tidak boleh dilakukan. Tapi yang harus dilakukan adalah menyiapkan 2 kotak untuk penerimaan derma dan khusus diakonia. Jadi pada saat yang bersamaan tanggal 10 itu juga disetor kepada bendahara jemaat 100% derma yang diterima itu Rp300.000. Contoh kedua, pada tanggal 17 Januari 2021 telah dilaksanakan ibadah dengan penerimaan derma sebesar 150.000, disetor 100% kepada bendahara jemaat 150.000, dan penerimaan diakonia sebesar 100.000 tinggal di dalam kas unsur. Belanja diakonia pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar 150.000. Jadi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran ini kita catat di dalam buku yang namanya buku kas umum. Jadi buku kas umum itu untuk mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Nah, setiap akhir bulan kita akan menjumlahkan total penerimaan dan pengeluaran. Caranya, kita gunakan format yang sudah disiapkan di dalam Manual Administrasi Barang dan Manual Administrasi Keuangan. Yang pertama adalah kita menjumlahkan penerimaan bulan ini maupun pengeluaran. Ya, jadi di sini tertera jumlah bulan ini berarti kita totalkan penerimaan. Penerimaan berarti semua angka yang ada di dalam kolom penerimaan ini atau yang telah kita tulis di dalam buku kas umum ini, pada kolom penerimaan kita totalkan dia. Maka sebagai contoh di sini kita totalkan hasilnya atau jumlah penerimaan pada bulan ini adalah Rp600.000. Pada bulan Januari 2021 adalah penerimaan adalah Rp600.000. Kemudian kita totalkan atau jumlahkan lagi pengeluaran. Setelah dijumlahkan hasilnya adalah Rp600.000. Itu adalah jumlah penerimaan pada bulan penerimaan dan pengeluaran pada bulan Januari 2021. Nah, di sini di dalam format ini ada tersedia atau dibuat jumlah sampai dengan bulan lalu. Untuk menghitung jumlah semua di bulan lalu, maka jumlah semua itu dia akan pindah ke bulan berikutnya, dia masuk sebagai jumlah sampai dengan bulan lalu. Gunanya apa? Supaya kita bisa mengetahui besar penerimaan dalam satu periode tertentu. Misalnya kita di dalam 1 tahun kita bisa menghitung besar jumlah penerimaan maupun jumlah pengeluaran. Jadi untuk menghitung itu kita ambil dari total semua pada setiap bulan, untuk dia jumlah semua di setiap bulan itu dia masuk sebagai jumlah sampai dengan bulan lalu pada bulan berikutnya. Jadi ini ada tanda panah ini, jumlah semua ini akan pindah ke bulan berikut. Namun ini sebagai contoh saya sengaja buat kita ambil saldo kas bulan Desember. Jadi saldo kas ini adalah hasil audit BPPG atau auditor gereja yang telah melakukan audit kepada unsur PAM, dan saldo kas pada bulan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp500.000. Ya, ini adalah contoh, tapi tidak sama dengan kenyataan di jemaat masing-masing. Ini hanya sebuah contoh, namun ini bisa dijadikan sebagai contoh untuk teman-teman bisa mengetahui dan bisa belajar untuk mencoba atau melakukannya di jemaat masing-masing. Jadi saldo kas pada bulan Desember 2020 ini masuk sebagai penerimaan sampai dengan atau jumlah sampai dengan bulan lalu, ya. Jadi ini kita masukkan ke sini, dia masuk sebagai penerimaan, sedangkan pengeluaran tidak ada karena ini merupakan saldo kas di bulan Desember. Oke, kita lanjut. Kita totalkan antara jumlah bulan ini ditambahkan dengan jumlah bulan lalu. Jadi dari contoh ini 600.000 ditambah dengan 500.000 adalah 1.100.000. Sedangkan pengeluarannya jumlah bulan ini ditambah dengan bulan lalu, namun bulan lalu adalah 0 atau tidak ada, jadi tetap 600.000. Nah, untuk menemukan saldo maka rumus atau caranya adalah penerimaan dikurangi pengeluaran. Jadi 1.100.000 dikurangi 600.000 adalah Rp500.000. Nah, saldo ini dia tidak pindah untuk penerimaan lagi di bulan berikut,
Sedangkan yang pindah adalah jumlah semua. Ini jumlah semua penerimaan dan jumlah semua pengeluaran. Dia pindah ke bulan berikut atau di bulan Februari tahun 2021. Baik, kita masuk di bulan Februari 2021 untuk melihat apakah benar. Jadi jumlah sampai dengan bulan lalu penerimaan adalah 1.100.000 ya, sama ya di bulan Januari 1.100.000 dan pengeluarannya adalah 600.000. Apakah benar? Ya, sama 600.000. Nah, sebelum kita lanjut ke bulan Februari, saya akan mengajak teman-teman untuk kita bagaimana belajar untuk cara menutup BKU atau menutup buku kas setiap bulan. Gunanya untuk apa? Supaya ketika kita melakukan tutup buku, kita akan mengetahui jumlah uang tunai. Uang tunai itu dia terdiri dari uang fisik yang ada di bendahara saat itu maupun saldo bank. Ya, apabila teman-teman atau di PAM maupun unsur-unsur lain memiliki tabungan di bank, misalnya di BRI atau Bank Papua. Nah, ini sebagai contoh, saldo di Bank BRI ada 150.000. Sedangkan uang fisik yang ada dihitung per lembar. Jadi ada lembar 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000. Ya, ini silakan teman-teman hitung sesuai dengan uang fisik yang ada di kas masing-masing. Ini hanya untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kondisi atau keuangan kas masing-masing. Oke, kita lanjut. Kita hitung. Jadi seandainya di kas ini bendahara memegang uang sekitar 450.000, bukan sekitar tapi 450.000 jumlahnya. Jadi dihitung per lembar. Lembar 100.000 ada 3 lembar, totalnya 300.000, 50.000 satu lembar, totalnya 50.000, dan 20.000 ada 5 lembar, jadi 100.000. Jadi total uang fisik yang ada pada saat itu di tanggal 31 Januari. Jadi untuk diketahui bahwa penutupan buku atau ketika kita mau melakukan tutup buku itu tepat di akhir bulan. Kenapa? Supaya kita bisa hitung semua penerimaan dan pengeluaran di akhir bulan itu sebelum kita berpindah ke bulan yang berikut. Karena apabila kita pindah ke bulan yang berikut berarti kita sudah, atau apabila ada penerimaan atau transaksi di bulan berikut, maka uangnya sudah bertambah dengan uang yang di bulan sebelumnya atau di bulan Januari ini. Ya, kita lanjut. Saldo kas adalah 500.000 rupiah ini ya, saldo kas ini. Uang fisik ketika dihitung jumlahnya adalah 450.000. Sedangkan saldo di Bank BRI adalah 150.000. Nah, sampai di sini jika ditotalkan uangnya lebih 100.000, sehingga saldo kas ini yang kita cari. Apakah benar uang yang ada di bendahara maupun di Bank BRI totalnya 500.000? Mari kita hitung. Uang fisik yang ada 450.000, saldo bank 150.000. Total uang fisik dan saldo bank adalah 600.000. Berarti lebih 100.000. Jadi pertanyaan, 100.000 ini dari mana? Nah, ini sengaja saya buat biar teman-teman bisa memahami kenapa kita harus melakukan tutup buku ini. Ini penting. Jadi 100.000 ini adalah penerimaan yang tidak dicatat. Ya, mungkin saja lupa dicatat oleh bendahara, atau keliru waktu menghitung derma, atau bukan derma, tapi mungkin mungkin dia lupa hitung atau dan sebagainya. Tapi pada intinya ini adalah 100.000 atau uang yang lebih, ini adalah penerimaan yang tidak dicatat. Oke, sampai di sini untuk diketahui bahwa saldo kas ini yang kita cari. Setiap kali tutup buku ini yang kita buktikan apakah uang fisik
yang ada di tangan bendahara dan di saldo di bank itu totalnya sama dengan saldo kas. Nah, mari kita coba cara kedua. Yang pertama adalah 600.000, uangnya lebih, berarti ada penerimaan yang tidak dicatat. Kita copot atau kita contohkan di sini, kita 100.000-nya hanya satu lembar, atau di sini 100.000. Oke. Jadi ditotalkan uang fisik dengan saldo bank ternyata 400.000. Yang 100.000-nya kemana? Nah, ini yang perlu teman-teman bendahara dan badan pelayan unsur bisa memahami ini. Kalau kita buktikan ternyata ditemukan ada selisih 100.000, selisihnya kurang bukan lebih ya. Kalau yang tadi itu selisih lebih berarti ada penerimaan tidak dicatat. Kalau kurang itu berarti ada pengeluaran yang tidak dicatat di dalam BKU. Makanya ditekankan semua transaksi keuangan harus dicatat. Kenapa? Supaya ketika dilakukan audit atau tutup buku kita bisa mengetahui besar uang fisik yang ada apakah sama dengan saldo kas atau tidak. Tapi jika tidak, nanti bisa kasusnya seperti ini. Ya, jadi kalau 400.000 berarti kurang 100.000 untuk bisa dapat 500.000. Jadi kemungkinan 100.000 ini adalah pengeluaran yang tidak dicatat, atau bisa juga karena pinjaman yang sengaja dilakukan sehingga tidak dicatat. Nah, karena lupa dikembalikan setelah melakukan audit atau tutup buku ketahuan di sini. Ya, semoga ini bisa bermanfaat atau teman-teman bisa mengetahui dan bisa mencobanya. Bagi yang belum mengerti dan memahami tentang penulisan BKU, teman-teman bisa mencoba untuk menulis sesuai dengan materi ini. Kita lanjut pada bulan yang kedua, itu bulan Februari. Sama, setiap penerimaan ibadah tetap kita tulis penerimaannya dalam ibadah-ibadah. Jadi setiap uang yang masuk kita catat apa keterangannya, entah itu sumbangan, usaha dana, derma ibadah, diakonia, kita catat. Begitu juga setiap kali pengeluaran harus kita catat. Pengeluaran derma ibadah itu yang seharusnya adalah disetor pada saat selesai pelaksanaan ibadah tanggal tersebut. Kenapa? Karena kalau tidak disetor, derma tersebut bisa tercecer atau hilang atau kurang, sehingga harus wajib disetor pada saat ibadah tersebut 100% ke bendahara jemaat. Ya, seperti perhitungan pada bulan Januari kita totalkan semua di jumlah bulan ini sama, di bulan Februari juga sama, kita jumlahkan bulan ini penerimaannya, pengeluarannya. Jadi jumlah penerimaannya di bulan Februari adalah 500.000, sedangkan pengeluarannya adalah 430.000. Ya, saya ulangi, jadi ada belanja di bulan Februari itu 80.000, 200.000, 150.000, sedangkan penerimaannya 150, 50, 200, 100. Ketika ditotalkan penerimaan 500.000, belanja 430. Tinggal kita jumlahkan seperti tadi. Jadi jumlah sampai dengan bulan lalu adalah jumlah semua di bulan sebelumnya. Kita cek lagi, tadi sudah saya sampaikan, ini saya ulang lagi. Jumlah sampai dengan bulan lalu ini adalah jumlah semua di bulan Januari. Betul? Ya, kita lihat 1.100.000 penerimaan dan pengeluaran 600.000. Coba kita lihat di Februari. Ya, 1.100.000. Jadi jumlah sampai dengan bulan lalu adalah penerimaan 1.100.000 dan pengeluaran 600.000. Ini akan berlanjut terus sampai pelaksanaan audit selanjutnya, atau kita melakukan tutup buku di akhir tahun tanggal 31 Desember. Oke, kita lanjut. Ya, sebelumnya saya ingin ingatkan lagi bahwa tutup buku itu sangat penting. Kenapa? Supaya kita bisa mengetahui setiap akhir bulan itu jumlah uangnya berapa, uang fisiknya berapa, saldo banknya berapa. Dan teman-teman yang punya saldo di bank, pada saat melakukan tutup buku setiap akhir bulan bisa pergi ke bank untuk minta print out rekening koran, atau jumlah terakhir kita tinggal kasih bukunya untuk dicetak, untuk melihat jumlah debit dan kredit pada hari itu, untuk kita masukkan angkanya ke dalam BKU untuk dijumlahkan. Baik,
perhitungannya tetap sama. Jumlah bulan ini ditambah jumlah bulan lalu, dia jadi jumlah semua. Untuk saldonya jumlah semua penerimaan dikurangi jumlah semua pengeluaran jadi saldo. Nah, jumlah semua ini dia akan pindah lagi ke bulan berikutnya, yaitu contoh di sini adalah bulan Maret. Tetap sama, kita jumlahkan lagi, catat semua kegiatan penerimaan maupun pengeluaran selama bulan berjalan sampai selesai. Akhir bulan di tanggal akhir Maret tetap kita melakukan tutup buku, kita jumlahkan penerimaan bulan ini, penerimaan dan pengeluaran, kita ambil jumlah sampai dengan bulan lalu. Jumlah sampai dengan bulan lalu di bulan Maret ini adalah jumlah semua di bulan Februari. Ya, 1.600.000 dengan 1.030.000. Betul? Kita cek 1.600.000, 1.030.000, ya sama. Ya, ini saya sudah buat dia link dia ke Februari, jadi tetap sama. Oke. Ya, jadi itu adalah beberapa contoh penulisan BKU. Ingat, ada 4 kolom, hari, tanggal, kemudian uraian kegiatan baik penerimaan maupun pengeluaran, kemudian angka-angkanya, penerimaan dan pengeluaran. Habis bulan, setiap habis bulan kita harus melakukan tutup buku seperti contoh yang sudah saya jelaskan ini. Baik, semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam melaksanakan pelayanan. Tuhan memberkati teman-teman, beri hikmat, beri kekuatan, kesehatan. Semoga teman-teman melayani dan diberkati oleh Tuhan yang mempunyai pekerjaan ini. Terima kasih, shalom.